Selamat malam untuk pendengar Radio Babe di mana saja berada. Bersyukur alhamdulillah. Malam hari ini saya bisa hadir kembali untuk menemani cantik keluarga Babe semuanya di kajian kita malam ini ya, ngaji malam Jumat malam ini. Untuk gelaran Kamis hari yang kelima di bulan November 2020 bertepatan juga memasuki hari yang ke-20 di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Baik, untuk keluarga Babe semuanya, untuk malam ini seperti biasa kita bersama narasumber kita Ustadz Abdurrahman MPD dengan akan mengkaji mengenai kitab Tanbihul Ghafilin ya. Apa itu Tanbihul Ghafilin? Nah, tentunya nanti akan segera dikupas habis bersama beliau narasumber Ustadz Abdurrahman MPD. Baik, kita dari studio saya akan segera menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Ian sendiri gimana? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Berkat doa Pak Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama saling mendoakan. Amin, amin, alhamdulillah. Baik, untuk pendengar setia Radio Babi ya, yang tadi saya sampaikan mengenai kajian kita kitab Tanbihul Ghafilin. Apa itu? Nah, sekali lagi, sekarang akan segera dikupas tuntas bersama Pak Ustadz sampai nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baiklah, dari studio saya yang bertugas tentunya mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasulih. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw qala maqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin yang saya hormati, para pendengar setia Radio Babeh dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, panjang umur, berkah dunia, berkah rizkinya, berkah kesehatannya, dan berkah pekerjaannya. Yang tentu tak kalah pentingnya, keluarga besar semua Radio Babeh yang saya banggakan, senantiasa Allah jaga kondisi jasmani dan rohaninya. Allah senantiasa jaga segala aktivitasnya sehingga senantiasa dalam keberkahan Allah. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Radio Babeh senantiasa dalam lindungan Allah, dalam taufik dan petunjuknya, amin ya rabbal alamin. Juga yang tak kalah penting yang saya hormati adalah orang tua kita, moderator kita yang luar biasa, Bapak Ian, senantiasa menemani saya di setiap kajian-kajian malam Jumat. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat, berkah, banyak rezekinya, amin.
Para pendengar setia Radio Babe yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang lainnya yang kalau kita menghitungnya satu persatu maka tidak akan ada yang sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah. Andaikan sekiranya lautan ini menjadi tinta dan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pena untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka ketahuilah tidak ada yang sanggup menghitung nikmat Allah sampai pena itu berhenti, tinta itu habis, maka nikmat-nikmat Allah masih banyak. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah, patut kita memuji Allah akan kebesarannya, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha luas kasih sayangnya, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan nikmat yang begitu besar. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, masih kita rasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menyepelekan, menganggap remeh sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Tapi hakikatnya nikmat itu kalau kita kehilangan sedikit saja, maka kita akan kewalahan, kita akan kepusingan, bahkan kita akan terlihat menjadi orang-orang yang kufur dan menderita. Sebut saja nikmat Allah yang banyak orang tidak pernah memahami. Misalnya kita bisa menghirup udara segar ini, bisa mengedip mata, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kedipan mata yang setiap hari kita lakukan, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Mari kita bersyukur terhadap kedipan mata. Andai kata orang yang tidak bisa mengedip, apa jadinya? Bisa kita bayangkan ketika kita melihat saudara kita, kemudian kondisinya tidak bisa mengedip, yang ada hanya matanya katakanlah melotot begitu. Tentu ini menyeramkan sekali bagi kita yang melihatnya, tidak mengedip, Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita wajib bersyukur terhadap nikmat Allah. Mulai dari bernapas, kedipan mata, mendengar, meraba, melangkahkan kaki, semua nikmat-nikmat Allah yang kecil, kalau kita syukurin, insya Allah akan berpahala. Kita akan mampu bersyukur terhadap nikmat yang banyak, yang lebih besar lagi. Kalau yang kecil saja kita tidak syukuri, bagaimana nikmat yang besar yang lainnya? Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang takut kepadanya, kita wajib bersyukur, wajib berterima kasih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kita pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita, menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Tapi sebaliknya, jika kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azabku amat pedih adanya. Hadirin para pendengar Radio Babe yang berbahagia. Kemudian
setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak kalah pentingnya adalah mari sama-sama kita bersolawat, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tersampaikan juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Dan semoga harapan kita sama, di akhirat nanti kelak mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bersalawat, karena kata Nabi, orang-orang yang senantiasa dekat tempat duduknya denganku nanti adalah orang yang suka, yang banyak membaca salawat kepadaku. Salawat satu kali akan dibalas menjadi 10, 10 menjadi 100, dan akan berlipat ganda jika kita rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu hadirin, cangcingnya babe, dede remaja, ya, anak-anak kita yang di rumah, mari kita senantiasa membiasakan diri, ya, mulai saat ini untuk memperbanyak sholawat, ya, kepada Nabi kita. Ini bentuk kecintaan kita, ya, bentuk kecintaan kita kepada Rasul adalah mengagungkan, ya, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Ini bentuk cinta kepada Nabi, ya. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini, ya, bulan kelahiran Rasulullah, ya, di mana dilahirkan Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kita harus banyak mengingat sejarah, mengingat Nabi, ya. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh qudwah yang langsung diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk siapa? Untuk kita umatnya. Oleh karena itu tidak ada lagi tauladan, tidak lagi contoh selain Rasulullah, ya, yang harus kita contoh. Ya, cenderung kita seringkali saat ini, ya, kita lebih banyak mengidolakan artis-artis, ya. Kita senang mengidolakan kepada orang-orang, ya, ya, belum jelas, ya, akhlaknya. Sesungguhnya yang patut kita teladani, yang patut kita idolakan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mari kita sama-sama berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Hadirin para pendengar Radio Babe yang berbahagia, alhamdulillah, Al-Fakir dapat berjumpa kembali melalui siaran udara dalam kajian jimat, yakni pengajian di malam Jumat. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan pertemuan kita melalui udara silaturahim kita senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini Al-Fakir akan menjelaskan satu tema yang sangat menarik. Tema ini ya berada dalam pembahasan atau kajian kita mengenai tentang hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengenai tentang orang-orang yang tidak akan mencium bau surga. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah kitab menerangkan tentang peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kenapa demikian? Karena manusia seringkali lupa dan lalai terhadap apa-apa yang senantiasa Rasulullah ajarkan, senantiasa Allah ajarkan. Ya. Manusia sering lalai, ya, sering lupa. Oleh karena itu diingatkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang akhlak, tentang perilaku kita sehari-hari, agar kita jangan sampai tersesat. Ya. Kemudian agar kita mendapat petunjuk dari Allah dalam menapaki hidup ini senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam ini insyaallah Al-Fakir menjelaskan tentang hadis dari Rasulullah di mana Sa'id meriwayatkan dari Qatadah di mana ia berkata, diberitahukan kepada kami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la yajiduna rihal jannah. Ada 4 kelompok manusia yang kelak tidak akan mencium baunya surga. La yujadu min masirati khamsi mi'ati amin. Padahal baunya surga itu dapat tercium dalam jarak 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya surga itu adalah tempat yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kelak di akhirat nanti hanya ada 2 tempat yang disediakan oleh Allah. Pertama ada yang namanya neraka, yang kedua surga. Kalau neraka ini adalah tempat di mana orang-orang yang zalim, yang maksiat, yang ingkar kepada Allah. Nah, inilah tempatnya. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang membenci kepada ya, Islam, Rasulullah, ya, dan lain sebagainya. Maka inilah tempatnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ganasnya, panasnya api neraka. Kemudian yang namanya surga adalah tempat kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Inilah cita-cita orang-orang beriman, harapan kita semuanya, yang kelak kita bersama keluarga besar kita dapat memasukinya. Tetapi sesungguhnya perjalanan menuju surga tidak mudah. Seperti membalikan telapak tangan. Tidak mudah. Ya. Karena apa? Karena perjalanan ke surga itu butuh, ya, butuh amalan yang banyak. Ya. Butuh, ya, iman yang kuat. Nah, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah sehingga kita dapat menghantarkan diri ini dan keluarga kita
menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jangankan surganya, baunya surga ini dapat tercium, ya. 500 tahun perjalanan, luar biasa hadirin rahimakumullah. Seperti apa baunya surga? Kita belum dapat menciumnya. Kalau bau sate, bau mie ayam, mungkin kita sering dengar, ya. Kita sering mencium baunya bakso, mie ayam dan sebagainya. Tapi kalau bau surga ini, masya Allah, ya. Jangankan surganya, baunya saja tidak dapat, ya. Arba'atun, 4 golongan yang kelak nanti tidak akan mencium baunya surga. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 golongan ini. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu surga, ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Ya. Surga itu tidak dapat terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terlintas di hati. Jadi belum ada, ya orang-orang yang di dunia ini, ya, surga itu seperti apa, ya, terlintas di hati, masya Allah, ya. Ada orang meraba, kayak gini nih, ya, begitu. Hanya gambarannya saja, tapi, ya, mala ainun ra'at, gitu. Wala ujunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Ya. Mungkin surga dunia, ya, orang sudah merasakan semuanya, ya. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa surga seperti ini, banyak anak. Ada yang menafsirkan surga di dunia, ya, seperti, ya, banyak hartanya, banyak penggemarnya, banyak jabatannya. Mungkin sebagian kalau urusan dunia ini surganya, ya. Tetapi kalau surga di akhirat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Ya. Masya Allah hadirin rahimakumullah. Di dalam surga tersebut ada sungai, ya. Sungai ini ada dari susu, air tawar, madu. Masya Allah, ya. Luar biasa indahnya surga seperti apa, banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Hadirin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis lain, ya, surga itu banyak pintunya. Ada pintu Babur Royan, ya, Babur Duha, ya, Babus Salam. Jadi banyak nih. Ada Babur Royan, pintu kelegaan, itu hanya dimasuki orang-orang yang suka berpuasa. Kemudian orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang ahli zikir, ya, ahli duha, tahajud, itu akan memasuki pintu-pintu yang luar biasa, ya. Masya Allah, ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian surga tersebut dijaga oleh malaikat yang bernama malaikat Ridwan. Penjaganya senyum, manis, ramah, santun. Masya Allah. Akan diberikan cincin. Ya, orang-orang yang masuk surga akan diberikan 10 cincin. Dan setiap cincin ada tulisannya. Kekal abadi, selamat, sejahtera. Ya, silakan menikmati kenikmatan yang ada di surga. Masya Allah. Ya. Begitu juga orang yang masuk neraka akan dikasih cincin 10 dan di situ ada tulisannya, ya, macam-macam, rasakan siksaan dari api neraka, ya. Jadi macam-macam ada tulisannya. Nah, kita kembali ke surga ini, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi siapa 4 orang yang tidak akan mencium bau surga? Ya, insya Allah nanti akan kita jelaskan, ya. Oleh karena itu jangan
kemana-mana para hadirin pendengar Radio Babe yang berbahagia. Kita akan lanjutkan 4 orang ini siapa saja. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 golongan ini. Saya kembalikan kepada moderator Pak Ian. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah membuka kajian kita dengan satu mukadimah pada kesempatan malam hari ini mengenai yang dibahas, yang dikaji malam ini, yaitu mengenai kitab Tanbihul Ghafilin ya. Tadi Diwana sudah jelas, mungkin ini mengenai akhlak ya. Baik, untuk Anda sekiranya yang akan bertanya langsung ya, boleh baik di 085894862954 baik SMS atau WhatsApp atau juga telepon langsung ya. Dan acara ini kita sambil berlanjut nanti sampai ke pukul 21 atau pukul 9 malam. Kita rehat dulu, kasih kesempatan yang Anda mau lewat dulu dengan senandung selawat yang merdu semalam. Allah, aghithna ya Rasulullah.
gua ya. Apa kambing? Bagaimana sih, Mak? Ini udah jam berapa? Baju mon emang nggak ditaruh di kandri? Wajah doang kayak bintang sinetron. Mau ngomong laundry aja kandri. Noh lo ambil, gue udah taruh no di laundrynya warung kucek. Laundry warung kucek. Ntar gua baju gua lecak lagi, Mak. Namanya aja laundry warung kucek, tapi baju ditanggung ngejreng. Gono, Mak. Iya dah. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry melayani laundry kiloan dan satuan dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, bersih, wangi, dan rapi. Pelayanan yang memuaskan. Gratis antar jemput di wilayah sekitar laundry. Dan setiap hari Jumat gratis cuci alat sholat. Berbagai macam paket pelayanan, mulai dari reguler 3 hari, ekspres 1 hari, paket 30 kilo, paket 50 kilo. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry. Segera gunakan jasa laundry Warung Kucek. Laundry Warung Kucek beralamat di Kampung Belendung, Desa Gedung Pengawas, Babelan, Bekasi. Tepatnya di samping Kedai Babe. Kong mau kemana Kong? Pagi-pagi udah rapi. Ya biasa engkong mah mau terapi aku presur dan terapi simpul saraf. Karena melancarkan peredaran dalam tubuh, juga memperingankan cara kerja pankreas dan mendeteksi segala sumber penyakit. Maklum, engkong mah udah tua atuh, kudu banyak-banyak rajin terapi. Oh gitu Kong, kirain mau kondangan. Bocah, orang mau terapi dikata kondangan. Iya dah biar sehat dah Kong ya. Alhamdulillah, lu ngedoain gua juga tong. Pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf dan terapi akupresur Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Manfaat terapi akupresur dan terapi simpul saraf: 1. Melancarkan peredaran darah dalam tubuh. 2. Memperingan cara kerja pankreas. 3. Mendeteksi segala sumber penyakit. 4. Menjaga kesehatan tubuh. Segera datang ke pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf dan terapi akupresur Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Hubungi pesawat telepon kami HP 0858 8543 0086 dan 0856 9133 3946. Alamat praktek Jalan Bintara 4 RT 06 RW 01 nomor 46 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Manfaat akupresur dan terapi simpul syaraf bersama Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo memberikan kesehatan bagi Anda sekeluarga. Radio Babe, Bekasi banget. Radio Babe, Bekasi banget. يا ربنا اعترفنا
Radio Babe, Bekasi banget. Ya baik, untuk pendengar setia Radio Babe di mana saja berada, kita akan lanjutkan kembali tema kita atau jimat kita ngaji malam Jumat yang masih berlangsung dikaji mengenai malam ini berkaitan kitab Tanbihul Ghafilin ya. Oke, kita sama-sama lanjutkan masih bersama narasumber kami yaitu Al Ustadz Abdurrahman MPD. Dan sementara ini waktu kita sudah pukul 8 lewat 55 menit. Masih ada waktu sekitar 1 jam lebih. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, para pendengar setia Radio Babe yang berbahagia. Kita lanjutkan kajian kita mengenai tentang orang-orang yang tidak akan mencium bau surga. Sebagaimana tertera dalam hadis Rasulullah, arba'atun la yajiduna rihal jannah. Ada 4 golongan yang kelak di yaumil qiyamah atau di akhirat nanti dia tidak akan mencium bau surga. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, al-bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang menyimpan hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa demikian? Karena surga hanya ditempati orang-orang yang dermawan. Surga tidak layak, tidak pantas didiami, ditempati orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Harta yang ditumpuk, yang tidak disedekahkan, dia akan menjadi ular, ya. Ular dan akan memakan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya itu. Harta orang-orang yang bakhil kelak di akhirat akan dikalungkan di lehernya. Seperti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 180. Mari kita simak dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairan lahum. Bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka menyangka bahwa kebakhilannya itu lebih baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta mereka, kebakhilan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat nanti. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Jadi sungguh berat bahaya yang akan diterima oleh orang-orang yang bakhil. Kenapa? Karena di akhirat penderitaan yang dia rasakan atau yang dialami oleh orang-orang yang bakhil dikalungkan di lehernya hartanya tersebut dan akan berubah menjadi ular yang berkepala botak. Nauzubillah. Mengerikan sekali hadirin. Oleh karena itu orang-orang yang bakhil terhadap hartanya, dia bangga dengan harta yang dicarinya, menumpuk-numpuk, tetapi tidak bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, padahal sudah cukup ya waktunya untuk mengeluarkan zakat. Sudah cukup nisab, sudah cukup haulnya, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak, tidak mau membantu fakir miskin, anak-anak yatim, maka orang-orang yang bakhil dia tidak akan mencium bau surga.
Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah. Ya, semoga hati dan pikiran kita, tangan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang dermawan, yang senantiasa ahli sedekah, ahli zakat, yang suka berinfak, membantu orang-orang yang lemah, fakir miskin, anak-anak yatim, membantu pondok-pondok pesantren, membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, inilah orang-orang yang kelak tidak akan mencium bau surga, orang yang bakhil. Dalam satu hadis Nabi dijelaskan bahwa al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil, orang yang pelit, itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Sebaliknya orang-orang yang dermawan, yang tangannya ringan, senantiasa memberikan sedekah, dia dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Betapa beruntungnya orang-orang yang hidupnya senantiasa ahli sedekah. Karena apa? Sesungguhnya dialah orang yang kaya. Berkah hartanya, berkah rizkinya, berkah kehidupannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kita berikan, Allah akan ganti yang lebih baik. Masya Allah. Ya. Banyak contoh, banyak sejarah menceritakan bagaimana kehidupan nabi-nabi yang lain, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita umatnya. Beliau ahli sedekah, beliau tidak pernah menyembunyikan hartanya, habis hartanya untuk perjuangan Islam. Begitu pula istrinya, wanita solehah yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Ketika pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, wanita yang pertama kali masuk Islam, dialah Siti Khadijah. Janda yang kaya raya, kemudian hartanya dihabiskan, diberikan, disedekahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Masya Allah. Luar biasa hadirin. Lalu bagaimana dengan kita umatnya? Sangat jauh sekali. Umatnya berbondong-bondong, berduyun-duyun, berlomba-lomba memperbanyak harta. Masya Allah. Padahal nanti kelak akan dihisab harta kita. Berat sekali. Orang-orang yang memiliki harta dengan dua pertanyaan kelak di yaumil qiyamah. Apa itu? Min aina ila aina. Dari mana dan kemana harta itu dibelanjakan. Ya. Islam tidak melarang kita menjadi kaya. Bahkan kita diperintahkan untuk rajin bekerja, untuk selalu giat berusaha. Tetapi kekayaan itu senantiasa kita gunakan di jalan Allah. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, membantu perjuangan Islam, membantu fakir miskin, anak-anak yatim. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Madinah, ya, Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang sahabat Nabi yang kaya raya, tetapi kekayaannya tidak melupakan Allah. Ya. Hadir rahim, kekayaannya tidak menyombongkan dirinya. Ya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah, orang-orang kaya yang dermawan inilah sangat dicintai oleh Allah. Allah senang. Allah cinta kepada orang-orang yang kaya, dia dermawan. Ya. Dia saling membantu. Makanya andaikan ya orang-orang kaya dermawan dengan hartanya, semuanya mengeluarkan zakat, maka kemiskinan akan berkurang, akan turun. Tidak ada lagi penderitaan bagi orang-orang miskin. Kenapa? Karena sudah terangkat ekonominya. Ya, dibantu oleh orang-orang yang kelebihan rezeki. Orang-orang kaya membantu fakir miskin. Ya.
Tapi karena mereka ingkar terhadap pembayaran zakat, maka yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Islam sangat mengajarkan tentang bagaimana kita bisa saling berbagi terhadap sesama. Hadirin rahimakumullah. Nah, bahkan di surga nanti ada 4 golongan yang berebut untuk masuk pintu surga lebih dulu. 4 golongan ini siapa? Yang pertama ulama, yang kedua orang kaya yang dermawan, yang ketiga orang yang jihad fisabilillah, dan yang keempat haji mabrur. 4 orang ini sedang berebut ingin masuk surga lebih dulu. Mereka berebut di pintu surga. Lalu siapa yang pertama kali? Dan apa alasannya mereka ingin masuk surga lebih dulu? Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu wahai haji mabrur ingin masuk surga lebih dulu ketimbang yang lain? Alasannya apa? Kata orang yang haji mabrur, saya mendengar dari hadis Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang memiliki haji mabrur maka tidak mendapat apa-apa kecuali dia masuk ke dalam surga. Berarti pahalanya luar biasa. Nilainya tinggi, maka saya berhak masuk surga lebih dulu. Kamu dapat info dari mana? Haji mabrur masuk ke dalam surga lebih dulu. Dijawab oleh orang tersebut, saya dapat informasi ini dari guru ulama, dari kiai, dari pengajian, dari pesantren yang menyampaikan, dari ulama-ulama yang menyampaikan ilmunya, sehingga saya mengetahui tentang besarnya pahala haji dan umroh yang mabrur. Oh, kalau begitu biarkan gurumu, ulama dulu yang masuk, kamu belakangan, karena kamu tahu dari ulama. Kemudian ditanya lagi, orang yang jihad di jalan Allah fisabilillah, kenapa kamu ingin masuk surga lebih dulu ketimbang yang lain? Dia jawab, karena saya orang yang berjihad di jalan Allah, syahid. Orang yang syahid, dia akan masuk surga dengan damai, aman. Kamu dari mana tahu informasi ini? Dari ulama, dari kiai, dari asatid, para ustadz yang ceramah, yang mengajarkan ilmunya, sehingga saya mengetahui besarnya pahala tentang jihad fisabilillah. Oh, kalau begitu biarkan gurumu lebih dulu masuk surga. Jadi ulama dulu yang masuk surga, kamu belakangan, karena kamu tahu informasinya, kamu tahu ilmunya dari ulama. Lalu ditanya, orang kaya yang dermawan, kenapa kamu ingin masuk surga lebih dulu ketimbang yang lain? Dijawab oleh orang tersebut, saya adalah sewaktu di dunia ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat. Maka orang-orang yang berinfak, yang suka sedekah, dia akan mendapatkan surga di tempat yang lebih tinggi. Lalu malaikat ini bertanya kembali, kamu tahu dari mana informasi ini? Ilmunya dari mana kau bisa tahu besarnya pahala orang-orang yang dermawan? Dia jawab, saya tahu informasi ini, saya tahu ilmu ini dari para ulama, para kiai, para ustadz yang mengajarkan ilmunya. Oh, kalau begitu biarkan gurumu lebih dulu masuk surga ketimbang kamu. Akhirnya ulama dipersilakan masuk surga. Tetapi dengan kerendahan hati, dengan tawaduknya sang ulama berkata, wahai malaikat, saya adalah orang yang memiliki ilmu agama, faham fikih, saya punya pesantren, saya punya pengajian. Sesungguhnya itu semua atas dorongan, atas bantuan dari orang-orang kaya yang dermawan.
Andai kata orang-orang kaya tidak membantu, maka saya tidak punya pesantren, saya tidak punya masjid. Alhamdulillah, berkat dermawannya orang-orang kaya ini, maka pesantren saya berdiri 2 lantai, 3 lantai. Saya dibantu ya perlengkapan alat-alat pendidikan ya, dari mulai meja belajar, papan tulis, ya, kemudian dari honor para guru, semuanya dibantu oleh orang-orang kaya yang dermawan. Kemudian masjid dibangun ya, dari dana orang-orang kaya yang dermawan. Saya tidak bisa ya seperti ini kalau bukan bantuan dari orang-orang kaya. Oleh karena itu, saya berikan untuk masuk ke dalam surga pertama kali adalah orang-orang kaya yang dermawan. Saya persilahkan kepada orang kaya, biarkan dia yang masuk surga lebih dulu. Masya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa orang-orang kaya yang dermawan itu ya memiliki kedudukan tinggi. Ya. Sampai-sampai ulama yang begitu tawadu menyerahkan, silakan ya, orang-orang dermawan yang kaya masuk surga lebih dulu. Masya Allah hadirin rahimakumullah. Jadi buat apa kita bakhil di dunia ini? Apa artinya kita hidup banyak harta tapi pelit, jauh dari masyarakat, dijauhkan ya dari pandangan orang-orang. Oleh karena itu, mari kita berbagi, kita bantu anak-anak yatim, fakir miskin. Maka insya Allah doa-doa mereka yang membuat kita menjadi berkah. Doa fakir miskin, doa orang-orang yang teraniaya, ya, maka insya Allah akan membawa kemenangan, membawa keberkahan bagi kita yang senantiasa dermawan terhadap orang lain. Inilah orang yang bakhil yang pertama yang tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan senantiasa kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa dermawan, suka berinfak, suka sedekah. Percayalah, tidak ada ceritanya orang ahli sedekah jatuh miskin. Tidak ada. Sampai saat ini, detik ini, tidak ada orang bangkrut karena sedekah. Justru ya, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Apa saja yang kamu sedekahkan, tidak akan berkurang harta kalau disedekahkan, melainkan bal yazdad bal yazdad bal yazdad, bertambah bertambah bertambah. Ya, berkah. Berkah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Harta yang berkah, insyaallah selamat. Nah, kemudian orang yang kedua yang tidak akan mencium bau surga, kata Nabi, wal mannanu, yakni orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Ya. Wal mannan, ya, orang yang suka mengadu domba, ya. Gitu. Mengadu domba. Nah, orang yang suka membawa berita-berita hoax yang sehingga memunculkan percikan permusuhan, kebencian dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini dibenci oleh Allah. Oleh karena itu harus memfilter, menyaring informasi tentang keakuratan, kebenaran berita tersebut. Jangan sampai membuat kegaduhan, ya, sehingga ya banyak orang-orang yang tersesat, ya, terjolimi, terfitnah gara-gara apa? Berita yang kita bawa ternyata menjadi bencana. Berita yang kita bawa ternyata tidak benar. Ya, itu pun pernah terjadi di masa Rasulullah. Ya, bahkan istri Rasulullah, ya, Sayyidatuna Aisyah pernah ya mendapat berita hoax, ya, difitnah
Masya Allah, hadirin rahimakumullah, hati-hati. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, di akhir zaman sekarang, zaman penuh teknologi, fitnah bertebaran di mana-mana seperti gelapnya malam. Ya, seperti semut hitam di batu hitam di malam gelap gulita. Itu fitnah akhir zaman. Sulit sekali ya terdeteksi. Ya, fitnah di akhir zaman. Ya, hati-hati hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang suka membawa fitnah, mengadu domba, dia tidak akan mencium bau surga, kata Nabi. Ya. Hadirin rahimakumullah. Namimah. Oleh karena itu kita jaga nih pikiran kita, ya, lisan kita, mulut kita, tangan kita dari hal-hal yang bisa membuat orang lain namanya jatuh. Ya. Martabatnya terinjak-injak karena kita membawa suatu berita yang tidak benar. Gitu. Kita lebih senang membawa berita yang menimbulkan permusuhan, kekacauan dan sebagainya. Padahal itu sesama muslim. Tidak boleh sesama muslim ya saling bermusuhan, tidak boleh. Bahkan dalam Islam diajarkan kita kalaupun marah jangan lama-lama, cukup 3 hari. 3 hari hadirin, tidak boleh kita ya tidak nanya sama teman kita lebih dari 3 hari. Kita boleh ya tidak nanya, tidak cukup 3 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari dilarang, nggak boleh. Ya, harus damai kembali. Ya, buat apa kita menyimpan dendam? Setiap orang punya salah, setiap kita punya ya dosa, punya kesalahan, punya kekurangan. Oleh karena itu, walaupun kita ya kita tidak senang, tapi jangan menyebabkan timbulnya rasa kedengkian. Jangan sampai. Sebab dengki ini luar biasa, merusak amal kita. Seperti kayu bakar, ya, seperti api membakar kayu bakar ini. Api membakar kayu-kayu. Habis amal kita. Kalau dalam hati kita ada sifat dengki. Oleh karena itu jauhkan hati kita hadirin rahimakumullah dari sifat-sifat memfitnah, ya, dengki, ada sifat dendam. Tidak boleh lama-lama tersimpan di dalam dada kita, di dalam jiwa kita. Hanya orang-orang yang bersih hatinya akan kelak masuk surga. Bagaimana cara membersihkan hati? Ya berzikir kepada Allah. Ya, berzikir. Karena jiwa ini ada di dasar hati, di dasar ya di dalam tubuh kita yang sangat dalam. Maka untuk mensucikan jiwa ini ya, ada beberapa langkah. Satu, dengan memperbanyak zikir. Hati kita harus bersih dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir itu adalah mengingat Allah dengan kalimat suci. Sehingga kalimat suci mampu mensucikan jiwa kita. Kalau jiwa sudah suci, hati sudah bersih, maka hati atau jiwa kita akan mudah menerima nasihat dan mau menerima masukan dari orang lain. Coba kita cek orang-orang yang hatinya kotor, jiwanya kotor, ya, karena kurang berzikir, maka hati yang kotor dia sulit menerima nasihat orang lain. Bahkan dari anak kecil pun dia tidak mau terima. Ya, apaan itu? Bocah baru kemarin udah nasihatin saya ilmunya lebih tinggi, gelarnya lebih banyak, ya, pengalamannya lebih luas. Nah, kamu baru kemarin lahir udah nasehatin. Nah, ini orang yang hatinya kotor. Orang yang hatinya kotor, dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Tapi kalau jiwanya bersih, hatinya bersih, karena berzikir, karena mengingat Allah, maka jiwa tersebut mudah
menerima nasihat dari orang lain dan masukan dari orang lain. Kemudian langkah yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Sehingga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hati akan gemetar, mudah gemetar dan mudah menyimpan iman kalau senantiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi asah hati kita, Bu. Ya, hadirin rahimakumullah, asah hati kita setiap hari kalau bisa baca Quran. Baca Quran. Setiap ba'da sholat maghrib, isya, subuh, sering-sering kita membaca Al-Quran. Ya, ayat-ayat pilihan boleh, silakan surat-surat pilihan. Insya Allah, apalagi kalau suaranya merdu, ya, pakai gaya murotal, masya Allah, hati teduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Masya Allah, hati itu kalau sering, jiwa itu kalau sering didengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka jiwa akan bersih, jiwa akan tenang, akan mudah menerima nasihat. Kemudian yang ketiga, cara membersihkan jiwa adalah dengan memperbanyak mendengarkan ceramah, tausiah dari guru-guru kita. Ya. Apalagi di zaman sekarang nih, zaman canggih, kalau kita belum sempat mendengar atau kalau kita belum sempat menghadiri pengajian, ya kita bisa di zaman sekarang, zaman canggih, kita bisa buka handphone kita, kemudian kita bisa buka YouTube, kita bisa mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz yang kita senangi. Ya, misalnya kita bisa mendengarkan ceramah dari dai kondang Kiai Haji Abdul Somad, ya, itu Dr. Ustadz Abdul Somad. Kita bisa mendengarkan ceramah agama dari Ustadz Adi Hidayat atau Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Kita bisa mendengarkan ceramah di YouTube Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Banyak sekali ustadz-ustadz yang lain sekarang bisa kita dengarkan di YouTube, ya, dan lain sebagainya. Maka orang yang senantiasa mendengarkan ceramah, hatinya, jiwanya akan bersih karena sering tersirami oleh nasihat-nasihat. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, jadi orang yang suka memfitnah, mengadu domba, maka itu tidak akan mencium bau surga. Ini poin yang kedua. Ya, jadi orang yang manan, orang yang suka mengadu domba, itu tidak akan mencium bau surga. Kemudian selanjutnya yang ketiga dan yang keempat, siapa orang yang tidak akan mencium bau surga? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan ya para pendengar tetap di tempat. Ya, baik, untuk Anda kaum muslimin yang berbahagia, pendengar Radio Bobi di mana saja berada malam ini. Baru juga lanjutannya dua materi di kesempatan malam hari ini, dan memasuki materi yang ketiga kita rehat dulu sejenak, ya. Dan nanti kita setelah yang akan dilanjutkan kembali sampai tepat selesai nanti ke pukul 10 ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baiklah, untuk Anda yang masih sama-sama bergabung, terima kasih, selamat malam. Dan yang baru saja masih setia terus dari tadi, selamat malam juga semuanya.
gua ya? Apa kambing? Bagaimana sih, Mak? Ini udah jam berapa? Baju mau emang nggak ditaruh di kandri? Wajah doang kayak bintang sinetron. Mau ngomong laundry aja kandri. Noh, lu ambil. Gue udah taruh no di laundrynya warung kucek. Laundry warung kucek. Ntar gua baju gue lecak lagi, Mak. Namanya aja laundry warung kucek. Tapi baju ditanggung ngejreng. Gua no, Mak. Iya dah. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry melayani laundry kiloan dan satuan dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, bersih, wangi, dan rapi. Pelayanan yang memuaskan. Gratis antar jemput di wilayah sekitar laundry. Dan setiap hari Jumat gratis cuci alat sholat. Berbagai macam paket pelayanan, mulai dari reguler 3 hari, ekspres 1 hari, paket 30 kilo, paket 50 kilo. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry. Segera gunakan jasa laundry Warung Kucek. Laundry Warung Kucek beralamat di Kampung Belendung, Desa Gedung Pengawas, Babelan, Bekasi. Tepatnya di samping Kedai Babe. Kong mau kemana Kong? Pagi-pagi udah rapi. Ya iyalah, biasa engkong Mahmud rapi aku presur dan rapi simpul saraf. Karena melancarkan peredaran dalam tubuh, juga memperingankan cara kerja pankreas dan mendeteksi segala sumber penyakit. Maklum, engkong mah udah tua atuh, kudu banyak-banyak rajin terapi. Oh gitu Kong, kirain mau kondangan. Bocah, orang mau terapi dikata kondangan. Iya dah biar sehat dah Kong ya. Alhamdulillah, lu ngedoain gua juga tong. Pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf, dan terapi akupresur. Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Manfaat terapi akupresur dan terapi simpul saraf. 1. Melancarkan peredaran darah dalam tubuh. 2. Memperingan cara kerja pankreas. 3. Mendeteksi segala sumber penyakit. 4. Menjaga kesehatan tubuh. Segera datang ke pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf dan terapi akupresur Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Hubungi pesawat telepon kami HP 0858 8543 0086 dan 0856 9133 3946. Alamat praktek Jalan Bintara 4 RT 06 RW 01 nomor 46 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Manfaat akupresur dan terapi simpul syaraf bersama Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo memberikan kesehatan bagi Anda sekeluarga. Radio Babe. Radio Babe. Bekasi banget. Mau tahu di mana alamat Radio Babe? Dangukeunnya alamatnya di kawasan Kampung Belendung, Babelan, Bekasi. Radio Babe. Bekasi banget euy.
Radio Babe, Bekasi banget. Ya baik, untuk pendengar setia Radio Babe di mana saja berada, kita lanjutkan kembali untuk kajian kita malam ini yang dikaji mengenai kitab Tanbihul Ghafilin ya. Dan ini merupakan segmen terakhir di perjumpaan kita malam ini untuk jimat kita malam ini bersama narasumber kita seperti biasa yang sudah tidak asing lagi bersama Al Ustadz Abdurrahman MPD. Kita lanjutkan kembali Ustadz di segmen terakhir. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Para pendengar Radio Babe yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita mengenai tentang hadis dari Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Setelah kita mengetahui yang pertama tadi al-bakhil, orang yang kikir, yang kedua wal-mannan, orang yang mengadu domba, dan yang ketiga ini adalah wa mudminul khamri, orang yang suka minum minuman keras. Wa mudminul khamri, orang yang suka minum minuman keras, dia adalah orang yang tidak akan mencium baunya surga. Kenapa demikian? Karena minuman keras itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panahnya adalah perbuatan syaitan. Rijsum min amali syaitan, ya, perbuatan syaitan, fajtanibuhu, jauhilah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi yang namanya minuman keras, karena itu termasuk khamar. Ya. Khamar adalah arak, ya, minuman keras. Nah, itu kenapa harus kita jauhi? Karena itu bisa merusak akal pikiran kita, ya, merusak iman kita. Kenapa? Kalau orang sudah minum minuman keras, maka dia akan mabuk. Kalau sudah mabuk, maka hilang akal. Kalau sudah hilang akal, maka kejahatan akan mengikuti dia, merampok, berzina, kemudian berkelahi, berjudi, dan lain sebagainya, bahkan membunuh orang lain. Ini gara-gara hanya karena persoalan mabuk. Ini hati-hati hadirin rahimakumullah. Jauhilah minum-minuman keras. Al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu adalah biangnya kejahatan. Ummul khaba'is, bapaknya dosa adalah minuman keras. Karena dari minuman keras ini segala kejahatan bisa diborong, ya, luar biasa. Oleh karena itu jauhi. Bisa merusak masa depan kita. Karena ya, banyak sekali kejadian di zaman sekarang, ya. Terutama terjadi pada generasi kita, anak-anak muda. Kita prihatin kondisi anak-anak kita yang remaja itu sudah rusak karena minuman keras. Ya. Ini akibat pergaulan yang terlalu bebas, pergaulan yang tidak bisa difilter, tidak bisa dijaga lagi. Dan ini kejahatan, kekerasan hampir menjadi konsumsi harian kita.
di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, masa depan anak-anak muda kita ini hancur. Bagaimana kondisi ya kemajuan bangsa ini akan terlihat kalau generasi mudanya saat ini sudah mulai rusak. Padahal pemuda adalah harapan bangsa. Ya. Pemuda masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana warna bangsa Indonesia ke depan itu tergantung bagaimana generasi mudanya sekarang. Kalau dia rajin belajar, rajin bekerja, ya, kemudian prestasinya bagus, maka insya Allah bangsa kita ke depan akan lebih maju. Tapi kalau pemudanya rusak, akhlaknya, pemudinya rusak, perilakunya, maka masa depan kita akan curam. Tergambar sudah masa depan ini tidak akan bagus. Kenapa? Karena generasi sekarang pengkaderannya tidak ada. Bagaimana warna bangsa Indonesia ke depan tergantung bagaimana generasi ini dikader dengan baik. Ya. Sebuah organisasi pasti akan ada pergantian. Dan ini merupakan sunnatullah. Pergantian generasi atau pergantian suatu bangsa ini merupakan sunnatullah, pasti terjadi. Apakah pergantian itu lebih baik atau lebih buruk? Ini tergantung bagaimana pengkaderannya. Kalau ya, pengkaderannya itu disusun dengan baik dan sungguh-sungguh, insya Allah akan lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi kalau asal-asalan dalam mengkader, maka akan lebih buruk dari generasi sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, maka penting kita membuat suatu pengkaderan buat generasi ke depan. Harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik yang menyangkut akhlaknya, imannya, pendidikannya, muamalahnya, ini perlu ya dikaji dengan sebaik-baiknya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar ke depan bangsa kita, generasi kita, organisasi kita lebih maju dari sebelumnya. Ini penting. Kenapa itu bisa rusak? Karena yaitu tadi, gara-gara minum minuman keras. Jauhi, hadirin rahimakumullah, terutama anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang kita melihat ya, anak-anak muda gayanya, waduh, kalau katanya enggak minum minuman keras dianggapnya kuper, kurang pergaulan. Tetangga sebelah mengatakan anak mudanya payah, baru segelas saja udah teler. No, teman saya ya udah masuk ke got. Yang dikata masuk ke got, dia kata hebat. Ini luar biasa rusaknya gara-gara minum minuman keras. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang suka minum minuman keras, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, bahkan hukumannya itu harus dicambuk itu. Ya. Minuman keras. Maka kalau dia belum bertobat, dia bangkit ya dalam keadaan mabuk. Di hari kiamat dia bangkit dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjerumus kepada minum minuman keras. Bukan hanya yang meminumnya, yang dagang, yang menawarkan, yang ngasih tahu tentang minuman keras, yang bawain, semuanya dapat ya, dapat kena dosanya. Ya. Oleh karena itu jauhi minum minuman keras. Karena orang yang suka minum minuman keras tidak akan mencium baunya surga. Nah, ini orang yang ketiga, hadirin rahimakumullah. Jaga anak-anak kita ya dari pergaulan yang tidak benar. Kita harus rawat, kita harus jaga anak-anak kita nih. Ya.
Anak-anak kita yang remaja, yang pria, yang laki-laki harus kita jaga, kita siapkan buat masa depan. Ya, buat masa depan kebanggaan orang tuanya. Kita jadikan anak kita anak yang berprestasi, anak yang cerdas, yang intelektual, yang bersih dari minum-minuman keras. Kelak dia menjadi kebanggaan orang tuanya. Dia bermanfaat di masyarakatnya. Dia berguna bagi bangsa dan agamanya. Ini tergantung bagaimana perjuangan, pengorbanan orang tuanya dalam mendidik. Nah, ini penting sekali. Pendidikan orang tua ini penting. Karena anak itu lebih banyak bergaul sama orang tuanya di rumah ketimbang di sekolah. Kalau sekolah sudah terbatas waktunya. Ya. Jam 12 atau jam 1 paling lama dia udah pulang. Tapi kalau di rumah, ya, di rumah hampir setiap hari ya, bergaul dengan orang tuanya. Oleh karena itu orang tuanya harus check and recheck. Harus mengontrol, mengawasi bagaimana pergaulan anak-anak kita. Cek, ya, gitu. Sekarang, ya, anak-anak kita kelihatannya di kamar dia sendiri, ternyata dia punya teman banyak, ya. Dia lihat HP temannya dari Amerika, dari Prancis, ya, dari mana saja. Ini bahaya kalau nggak kita filter orang tua, masya Allah. Ya, kelihatannya di kamar anak kita sendirian, ternyata teman-temannya di chat semua. Ya. Ada yang wanita ya dari India, ada temennya dari macam-macam dari luar kota. Ini kalau nggak difilter, waduh, bisa-bisa nanti kehipnotis ya melalui chat, pertemuan di mana diculik anak kita. Ya, digiring anak kita. Ini banyak kejadian, hadirin rahimakumullah. Ini banyak kejadian. Di TV-TV kita sering lihat ya, kasus penculikan, kasus itu tadi ya. Penjualan anak dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis narkoba itu terjadi. Akibat apa? Nih, akibat satu benda yang namanya handphone. Yang luar biasa canggihnya. Kalau kita sebagai orang tua tidak pandai mengontrol, mengawasi, bersiaplah untuk kecewa. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang tidak baik. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, bermanfaat bagi agamanya, bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Ini poin yang ketiga. Anak yang yang suka minum minuman keras, ya, siapa saja yang suka minum minuman keras, dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak akan mencium bau surga, kata Nabi, wal aku liwalidayhi, seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Masya Allah, bahaya sekali akhir hidup bagi orang-orang yang suka durhaka kepada ayah dan ibunya. Kita dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Kenapa? Bisa terhalang surga kita. Ya. Bahkan kehidupan di dunia tidak akan berkah seorang anak kalau durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik kita. Sampai saat ini kita jadi sarjana. Kita punya pekerjaan hebat. Itu karena berkat doa-doa orang tua. Kita sukses hari ini, kita berhasil hari ini, jangan-jangan kesuksesan kita ini hanya 30%. Dan 70%-nya adalah doa orang tua kita. Saya ulangi. Keberhasilan kita, kesuksesan kita di dunia ini cuma 30%. 70%-nya adalah tangisan orang tua kita di tengah malam. Masya Allah. Duhai anakku, mari kita ingat kembali jasa-jasa orang tua kita. Lihat wajah ibu kita. Kita disunahkan melihat wajah ibu kita. Tengoklah orang tua kita di saat mereka sedang tidur
terlelap. Lihat wajahnya. Lihat wajah ibu kita di saat lagi tidur terlelap. Wajahnya sudah layu, sudah tua renta, sudah keriput. Mereka capek, lelah karena mengurus kita sampai saat ini. Luar biasa, hadirin rahimakumullah. Lihat ayah kita, lelah, capek, keringat, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah kian hari kian sulit. Hanya untuk memperjuangkan sesuap nasi untuk anak-anak kita. Masya Allah. Lihat orang tua kita, susah payah nyari uang, bekerja siang malam. Untuk apa? Untuk kita sebagai anaknya. Jangan sampai anaknya kelaparan. Jangan sampai anaknya bodoh. Sekarang kita sudah dewasa, sudah berani melawan orang tua. Nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Wahai anak-anakku, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Karena kelak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia terhalang masuk surga. Mari kita bersimpuh di hadapan orang tua kita. Kita memohon maaf, memohon ridhonya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tersesat. Mari kita renungi. Jangan-jangan saat ini kita sulit karena mungkin kita pernah durhaka sama orang tua. Jangan-jangan rezeki kita sempit, masalah banyak menumpuk, gak pernah kelar-kelar. Itu karena kita pernah melotot di hadapan orang tua. Mungkin kita pernah kasar sama orang tua kita. Kita tidak pernah mendoakan orang tua kita, sehingga hari ini masalah menimpa kita tidak pernah selesai-selesai. Masalah satu datang lagi, masalah kedua, dan seterusnya. Musibah datang bertubi-tubi. Ini menjadi renungan buat kita. Jangan-jangan kita pernah punya salah sama orang tua kita, terutama sama ibu kita. Oleh karena itu hadirin, Allah perintahkan kita untuk qaulan karima, ya, bertutur kata yang mulia di hadapan orang tua. Ya. Kemudian kita diperintahkan untuk berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni, rahmati orang tua kami. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Masya Allah, kalau kita bakti sama orang tua, insya Allah anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Itu udah hukum sunnatullah. Ya. Kalau kita durhaka, bisa jadi anak-anak kita kelak menjadi anak yang durhaka. Hadirin rahimakumullah. Ini poin yang keempat. Anak yang durhaka tidak akan mencium bau surga. Mulai saat ini marilah kita berbakti kepada orang tua. Yang masih punya, yang masih hidup, mari, ini keramat kita. Jangan jauh-jauh, ya, mencari berkah. Cukup datangi orang tua kita yang udah sepuh ini, ya. Minta doanya, minta restunya, minta ridhonya, agar perjalanan hidup kita ini Masya Allah mulus, ya, mulus. Minta ridho, karena ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Kutuknya Allah juga ada pada kutuknya orang tua. Artinya kalau orang tua kita marah, Allah pun marah. Kalau orang tua kita senang, bahagia, ridho, Allah pun ridho. Selama perintah itu adalah kebaikan. Jadi jangan sampai, ya, perbuatan kita, ucapan kita bisa menyakiti hati orang tua. Jangan sampai. Mari kita bersimpuh, kita datangi, kita silaturahim, temui orang tua kita, doakan setiap malam. Itu kunci surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Ini saja yang saya sampaikan. Al-Fakir mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang salah. Yang benar semuanya dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ya di lain kesempatan kita dapat bertemu. Dan mudah-mudahan kajian kita ini membawa manfaat, khususnya buat saya pribadi, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, baru saja kita sama-sama menyimak atau mendengarkan yang malam ini seperti biasa Al Ustadz Abdurrahman MPD telah memberikan satu tips, bahkan juga satu motivasi yang lainnya di kesempatan malam hari ini. Baiklah, untuk Anda semua, semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan umumnya untuk kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Terima kasih. Untuk hari ini dituntaskan saja di edisi Rabu malam Kamis malam di edisi 5 November 2020, juga bertepatan hari yang ke-19 di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf segala kehilapan, dan kami yang terus dari studio mengucapkan selamat malam dan selamat jumpa kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.